Di pesisir selatan Pulau Jawa, di antara hamparan pasir hitam dan ombak yang menggelegar, hiduplah seorang pertapa bijak bernama Ki Dharma Wijaya. Ia tinggal di sebuah gubuk bambu di tepi hutan. Tempat angin membawa aroma garam laut dan bunga pandan yang tumbuh liar di bukit-bukit karang. Ki Dharma bukan orang biasa. Konon ia telah mengembara dari ujung barat ke ujung timur Nusantara untuk mencari tempat suci, tanah yang diberkati oleh roh leluhur. Setelah bertahun-tahun mencari, ia tiba di pantai yang sunyi itu dan merasakan ketenangan yang belum pernah ia temukan di tempat lain. Sejak saat itu, ia menetap dan menamakan wilayah itu Kambangan, yang berarti tempat bunga-bunga yang mengambang di lautan doa. Setiap pagi, Ki Dharma bersemedi di atas batu karang besar yang menjorok ke laut. Ia menatap cakrawala dan berdoa agar bumi selalu damai. Warga dari desa-desa sekitar sering datang membawa persembahan, beras, bunga melati, dan air dari mata air suci. Sebagai balasan, Ki Dharma memberikan nasihat dan berkah. Mereka percaya, jika seseorang mendapatkan restu Ki Dharma, hidupnya akan makmur dan terbebas dari malapetaka laut. Namun, di balik ketenangan itu, tersimpan firasat yang hanya Ki Dharma rasakan. Ia sering mendengar bisikan dari ombak, suara halus seperti perempuan yang menangis di kejauhan. Akan datang masa di mana tanah ini terbelah, dan yang suci akan terpisah dari dunia fana. Bisik angin laut setiap kali malam tiba. Ki Dharma tahu, bisikan itu bukan sekedar suara laut. Itu adalah pertanda dari Sang Hyang Laut Kidul, penjaga Samudra Selatan, bahwa sesuatu besar akan terjadi. Pada suatu malam purnama, laut tampak tenang tanpa suara. Ki Dharma duduk bersila, memejamkan mata. Angin berhenti bertiup, burung-burung diam di sarangnya. Dalam keheningan itu, ia melihat bayangan seorang perempuan bermahkota ombak berdiri di atas air. Kulitnya bersinar kehijauan, matanya dalam seperti dasar samudra. Dialah Dewi Laut Kidul. Ki Dharma. Suara sang dewi bergema lembut namun tegas. Tanah ini suci, tapi manusia akan datang membawa keserakahan. Mereka akan menebang, membakar, dan melupakan doa. Maka aku akan melindungi bagian tanah ini dengan memisahkannya dari daratan. Ki Dharma menunduk hormat. Jika itu kehendak yang agung, hamba hanya dapat berserah. Tapi izinkan hamba menjaga mereka yang masih setia pada kebajikan. Dewi Laut tersenyum samar. Kau akan tahu waktunya tiba. Saat bumi mulai bergetar dan air menelan pasir, bersiaplah Ki Dharma. Setelah bayangan itu lenyap, Ki Dharma terbangun dengan peluh dingin. Bulan masih bulat, namun langit tampak merah di ufuk barat. Ia tahu nubuat itu sudah dekat. Hari demi hari berlalu, warga desa masih datang membawa persembahan, tanpa tahu bahwa pertapa mereka tengah menyiapkan ritual besar. Ki Dharma membuat lingkaran batu di tepi pantai, mengumpulkan air dari 7 mata air, dan menanam sesaji di bawah akar pohon kelapa kembar. Ia berkata pelan, "Jika dunia ini harus berpisah, biarlah yang suci tetap suci. Biarlah yang murni tetap terjaga di balik kabut." Di malam terakhir sebelum bencana, ia duduk menatap laut dengan damai. "Aku telah siap," ia berbisik. "Jika tanah ini harus berpisah, semoga menjadi tanah perlindungan bagi arwah suci dan manusia yang berdoa." Tiba-tiba, suara guntur menggema, laut bergolak, angin berputar kencang, burung-burung berhamburan ke langit. Dari kejauhan, warga melihat cahaya hijau menyala di sekitar gubuk Ki Dharma, dan ketika mereka berlari ke pantai, tanah di bawah kaki mereka mulai retak. Dalam sekejap,
Bagian tanah tempat Ki Dharma tinggal mulai bergerak menjauh dari daratan. Ombak tinggi membelah antara darat dan pulau kecil yang terbentuk di tengah badai. Disitulah lahir Pulau Nusa Kambangan, tanah yang terpisah. Ketika badai besar itu reda, fajar pertama menyinari laut yang tenang. Warga desa di pesisir selatan menatap ke arah horizon, dan mereka tak percaya pada mata sendiri. Tanah tempat Ki Dharma tinggal kini telah terpisah dari daratan. Di antara kabut tipis, tampak pulau kecil yang dikelilingi air hijau kebiruan. Pulau itu seperti mengapung di atas laut, indah tapi menakutkan. Tak ada seorang pun berani mendekat. Konon, setiap kali perahu nelayan mencoba berlayar ke arah pulau itu, kabut tiba-tiba turun, menelan pandangan, dan suara-suara aneh terdengar dari balik ombak. Kadang seperti suara genta, kadang seperti bisikan manusia berdoa. Orang-orang mulai menyebut tempat itu Pulau Nusa Kambangan, pulau bunga yang dikambangkan oleh kekuatan gaib. Sementara itu, di atas pulau yang baru lahir, Ki Dharma masih hidup. Ia tidak hanyut atau lenyap. Ia kini menjadi penjaga pertama pulau itu, bukan lagi manusia sepenuhnya, melainkan roh pelindung yang menyatu dengan tanah dan laut. Gubuk bambunya masih berdiri, tapi di sekitarnya tumbuh bunga-bunga aneh yang belum pernah ada sebelumnya. Kelopak berwarna biru laut mengeluarkan cahaya lembut di malam hari. Beginilah takdirku, ucap Ki Dharma dengan suara tenang. Aku menjaga keseimbangan agar yang suci tidak tersentuh oleh keserakahan dunia. Setiap pagi, burung-burung laut datang mengelilinginya dan ikan-ikan berkilau menari di tepi karang. Pulau itu menjadi surga bagi makhluk yang mencari kedamaian. Tidak ada manusia lain, hanya alam dan roh yang hidup berdampingan. Namun, malam hari adalah waktu yang berbeda. Ketika bulan purnama naik, kabut turun perlahan dari langit dan menutupi seluruh pulau. Dari kabut itu muncul bayangan-bayangan lembut, arwah-arwah yang pernah datang mencari berkah di pantai Ki Dharma semasa hidup. Mereka datang bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk berdoa bersama Sang Pertapa. Wahai Ki Dharma, bisik salah satu arwah. Apakah dunia luar masih mengingat pada doa-doa mereka? Ki Dharma tersenyum. Manusia mudah lupa, tapi doa tidak pernah lenyap. Ia kembali ke laut, berputar bersama ombak, dan akhirnya menemukan rumahnya di sini. Maka setiap purnama, di tengah cahaya biru kabut, roh-roh itu menari di sekitar lingkaran batu yang dulu dibuat Ki Dharma. Mereka menari dengan langkah lembut, seperti bunga yang digoyang angin. Laut pun ikut berdesir lembut, seakan ikut berdoa. Dari kejauhan, orang-orang di pantai selatan sering melihat cahaya berkelip di tengah laut. Mereka menyebutnya cahaya dari dunia arwah. Tahun demi tahun berlalu, Pulau Nusa Kambangan tetap tersendumi dalam kabut. Tak terlihat dari pandangan mata manusia biasa, hanya mereka yang berhati suci dan berani berdoa yang bisa menjejakkan kaki di sana. Kadang ada nelayan yang tersesat dan tiba-tiba mendapati dirinya berlabuh di pulau itu tanpa tahu bagaimana caranya. Bila mereka bertemu dengan sosok tua berjubah putih di pantai, sang sosok akan berkata, "Kau telah dipilih laut untuk melihat keindahan yang tidak terlihat, tapi jangan tinggal. Pulanglah dan jaga alam, seperti aku menjaga pulau ini." Bila nelayan itu mematuhi, mereka akan tiba-tiba terbangun di perahu mereka sendiri, seolah semuanya hanya mimpi. Tapi setiap kali mereka kembali ke desa, hasil tangkapan mereka selalu berlimpah, sebagai tanda berkah dari Nusa Kambangan. Suatu malam, saat laut kembali tenang, Ki Dharma berjalan di tepi pantai pulau itu.
Ia menatap ke arah daratan Jawa yang jauh di seberang kabut. Di sana, ia melihat cahaya obor manusia, tanda bahwa kehidupan terus berjalan. Ia tersenyum tipis. Waktu akan terus berputar, dan kelak manusia akan datang lagi. Tapi semoga mereka datang bukan dengan keserakahan, melainkan dengan doa dan hormat. Lalu ia duduk di batu karang, menghadap bulan. Dalam cahaya lembut itu, wajahnya tampak semakin tenang, seolah menjadi bagian dari alam. Angin membawa suaranya menyusuri laut. Nusa Kambangan bukan tempat hukuman, melainkan tempat penebusan. Bagi yang datang dengan hati tulus, pulau ini adalah rumah kedua bagi jiwa. Dan di kejauhan, ombak menjawab lirih, Om Sang Hyang jaga-jaga keseimbangan dunia. Sejak malam itu, legenda Pulau Nusa Kambangan tidak hanya menjadi kisah tentang pulau yang terpisah, tetapi juga tentang hubungan antara manusia, alam, dan dunia roh yang selalu saling terhubung meski Berabad-abad telah berlalu sejak Pulau Nusa Kambangan terpisah dari daratan. Dunia luar telah berubah. Kerajaan-kerajaan datang dan pergi, dan manusia semakin banyak menjelajahi lautan. Namun bagi para pelaut tua di pesisir selatan, satu hal tetap sama. Mereka masih menunduk hormat setiap kali perahu mereka melewati laut di mana kabut putih menari, tanda bahwa Nusa Kambangan masih dijaga oleh roh sang pertapa, Ki Dharma. Suatu hari, datanglah seorang pemuda dari kerajaan pesisir bernama Raden Jayakusuma. Ia adalah putra dari seorang raja kecil di wilayah selatan, dikenal cerdas, pemberani, namun juga haus akan pengetahuan. Sejak kecil, ia sering mendengar kisah tentang pulau gaib yang hanya muncul pada malam purnama. Ia tak pernah percaya hingga suatu malam, mimpinya dipenuhi suara lembut memanggil namanya. Jaya, datanglah ke tempat di mana bumi terpisah dari darat. Di sanalah kau akan menemukan jawaban tentang asal dan tujuan manusia. Raden Jaya terbangun dengan napas berat. Ia tahu itu bukan sekadar mimpi. Maka ia memutuskan untuk berlayar meski para tetua memperingatkan bahwa Laut Selatan bukan tempat bermain. Raden, kata seorang nelayan tua, pulau itu bukan untuk manusia. Banyak yang berlayar ke sana dan tak pernah kembali. Namun Raden Jaya hanya tersenyum. Aku tidak ingin mengambil apapun. Aku hanya ingin tahu kebenaran. Dengan 3 pengawal setia, ia berangkat pada pagi yang cerah. Ombak tampak tenang, angin bertiup lembut. Tapi ketika matahari mulai turun, kabut perlahan turun dari langit. Laut berubah kehijauan, dan di kejauhan tampak bayangan pulau yang samar, seperti mimpi di atas air. Perahu mereka tiba-tiba berhenti, seolah terikat oleh kekuatan tak terlihat. "Tuanku, lautnya tidak bergerak," seru salah satu pengawal. Raden Jaya berdiri di haluan, menatap ke arah pulau. "Inilah tempatnya," katanya pelan. "Nusa Kambangan." Mereka mendayung perlahan menembus kabut hingga akhirnya perahu menyentuh pantai yang sunyi. Tidak ada tanda kehidupan, hanya pepohonan tinggi dan bunga biru yang memancarkan cahaya lembut. Udara di sana wangi, seperti dupa dan hujan yang baru turun. Tiba-tiba, dari balik kabut, muncul sosok lelaki tua berjubah putih, rambutnya panjang, matanya bercahaya tenang. "Selamat datang, Raden Jaya," katanya tanpa suara, namun suaranya terdengar langsung di hati. "Siapa engkau?" tanya sang Raden, menunduk hormat. "Aku adalah penjaga keseimbangan. Aku adalah bagian dari pulau ini, sebagaimana pulau ini bagian dari laut." Raden Jaya terdiam. Ia sadar ia sedang berbicara dengan roh Ki Dharma.
Ki Dharma lalu mengajak Raden Jaya berjalan ke tengah pulau. Mereka melewati padang bunga bercahaya dan pohon-pohon besar yang berbisik lembut. Di tengah pulau, berdiri lingkaran batu tua yang masih terukir mantra kuno. Di situ, angin berputar seperti menari. Pulau ini lahir dari doa, bukan dari kutukan. Tapi manusia sering lupa membedakan antara kutukan dan penjagaan. Mereka menyebut tempat ini angker, padahal ia suci. Raden Jaya mendengarkan dengan hati bergetar. Lalu, apakah aku boleh datang ke sini, Tuan Penjaga? Selama niatmu suci, kau diterima. Tapi, dengarlah Raden. Ki Dharma menatap laut yang tenang. Suatu hari, manusia akan datang bukan dengan doa, tapi dengan rantai dan pedang. Mereka akan mengurung sesamanya di tanah ini dan menyebutnya hukuman. Saat itu tiba, pulau ini akan menangis. Tapi, tetaplah ada harapan karena doa yang benar tak pernah padam. Raden Jaya menunduk. Ia tidak sepenuhnya mengerti, tapi hatinya terasa berat, seolah mendengar nubuat masa depan. Ki Dharma lalu memejamkan mata. Pergilah sekarang sebelum kabut menutup jalanmu. Bawalah pesan ini pada generasimu. Jangan biarkan keserakahan manusia mengubah tanah suci menjadi penjara. Ketika Raden Jaya membuka mata, ia sudah berada di perahunya. Kabut perlahan sirna, dan matahari pagi menyinari laut yang damai. Para pengawalnya masih tertidur, seolah tak pernah mengalami apapun. Ia memandang ke arah pulau yang kini tak tampak lagi. Dalam hatinya, ia berjanji. Pulau itu bukan kutukan. Ia adalah cermin bagi hati manusia. Barang siapa datang dengan keserakahan, akan hilang dalam kabut. Barang siapa datang dengan ketulusan, akan menemukan jati diri. Dan sejak hari itu, Raden Jaya menjadi raja yang bijak. Ia membangun kerajaan dengan memuliakan alam dan melarang siapapun mengusik pulau di selatan. Namun, waktu terus berjalan hingga kelak nubuat Ki Dharma benar-benar terjadi. Waktu berjalan tanpa henti. Ratusan tahun telah berlalu sejak pertemuan Raden Jaya dan roh sang pertapa, Ki Dharma. Kerajaan-kerajaan lama runtuh, dan dunia manusia berubah. Perahu-perahu dagang mulai menggantikan perahu layar bambu, dan suara doa di tepi pantai perlahan tergantikan oleh suara besi dan senjata. Namun di kejauhan, Pulau Nusa Kambangan tetap terdiam dalam kabutnya. Dari jauh, ia masih tampak seperti pulau suci yang tak tersentuh. Tapi laut di sekitarnya mulai berbisik lirih, tanda bahwa nubuat lama akan segera terwujud. Pada suatu masa, datanglah orang-orang dari negeri jauh. Mereka membawa perintah dari penguasa baru di tanah Jawa. Pulau itu sepi dan terisolasi, kata mereka. Tempat sempurna untuk menahan orang-orang yang melanggar hukum. Dan demikianlah, kapal-kapal besar berlayar menuju Nusa Kambangan, bukan untuk mencari ilmu atau doa, tapi untuk membangun tembok dan penjara. Hutan ditebang, pantai dibersihkan, dan suara besi menggantikan nyanyian burung laut. Orang-orang yang dibuang ke sana menangis setiap malam, menyesali nasib, sementara ombak memukul karang seolah turut meratap. Di tengah semua itu, kabut di atas pulau semakin tebal. Tak seorang pun tahu bahwa di balik tembok batu, ada sosok tua berjubah putih berdiri di bawah pohon kelapa kembar. Dialah Ki Dharma, yang kini menjadi bayangan semu. Roh penjaga yang tak terlihat menatap dengan sedih pada tanah yang dulu suci. Beginikah akhirnya doa menjadi kutukan, bisiknya pada laut. Ombak menjawab dengan lembut, "Tidak, wahai penjaga, kutukan hanya bagi yang melupakan doa." Malam demi malam, Ki Dharma berjalan menyusuri jalan setapak yang kini diaspal. Ia melihat manusia saling memukul, berteriak, menangis. Namun di antara mereka masih ada yang berdoa.
doa yang tulus, doa yang sama seperti dulu saat ia hidup. Mereka berlutut menghadap laut, meminta ampun dan harapan. Dan setiap kali itu terjadi, bunga-bunga biru di hutan Nusa Kambangan mekar dalam diam. Cahaya lembut menyinari kabut, seolah memberi pengampunan. Ki Dharma tersenyum. Pulau ini masih hidup, katanya. Selama masih ada yang berdoa, pulau ini akan tetap suci, meski manusia memanggilnya neraka. Suatu malam purnama, laut tiba-tiba tenang sekali. Bulan menggantung besar di langit, dan kabut yang biasanya tebal kini terbuka perlahan. Dari pantai selatan Jawa, beberapa nelayan melihat cahaya biru menyala di tengah laut, seperti nyala lentera raksasa. Di tengah cahaya itu, tampak sosok tua berdiri di atas batu karang. Ki Dharma memandang ke arah dunia. Dari balik awan terdengar suara lembut, suara yang sama yang dulu ia dengar ratusan tahun silam. Ki Dharma, penjagaanmu telah lama. Kini saatnya pulau ini menemukan keseimbangannya kembali. Ki Dharma menunduk. Wahai Dewi Raut Kidul, izinkan hamba bertanya. Apakah pulau ini akan bebas dari derita? Sang Dewi menjawab, suaranya tenang seperti arus air. Derita dan doa berjalan bersama, tak ada kedamaian tanpa kesadaran. Tapi dari setiap air mata yang jatuh di tanah ini, lahir pengampunan bagi dunia. Ki Dharma menatap ke arah tembok batu yang berdiri di kejauhan. Ia tahu, setiap jiwa yang menyesal di sana, setiap doa yang dipanjatkan dari kedalaman hati, akan menjadi bagian dari keseimbangan itu. Ia mengangkat tangannya perlahan, dan angin lembut berhembus dari laut ke darat. Kabut kembali turun, menutupi seluruh pulau. Laut berkilau sejenak, dan setelah itu, sosok Ki Dharma lenyap menyatu dengan cahaya bulan. Sejak malam itu, penduduk di pesisir selatan sering mendengar kisah-kisah aneh. Kadang mereka melihat bunga biru hanyut ke pantai, padahal bunga itu hanya tumbuh di pulau itu. Kadang terdengar suara gamelan lembut dari arah laut, padahal tak ada siapapun di sana. Dan setiap kali hal itu terjadi, para tetua berbisik, itu tanda bahwa Ki Dharma masih menjaga. Ia tidak pergi, ia hanya berdiam di dalam kabut. Pulau Nusa Kambangan pun kini dikenal dua wajah. Di mata dunia ia menjadi tempat pembuangan dan hukuman, namun dalam keheningan laut, ia tetap menjadi tanah suci, tempat doa-doa bersemayam. Sebab bagi mereka yang mengerti, Nusa Kambangan bukanlah pulau kutukan, melainkan pulau keseimbangan, tempat manusia diingatkan bahwa kesalahan dan pengampunan adalah dua sisi dari satu jiwa yang sama. Dan jika suatu malam engkau berdiri di tepi laut selatan, saat angin berhembus lembut membawa aroma garam dan pandan, dengarlah baik-baik. Di antara desiran ombak, terdengar bisikan halus,